Pilpres Amerika Serikat tahun 2024 akan digelar pada tanggal 5 November 2024. Menurut jajak pendapat terbaru, Capres dari Partai Demokrat, Kamala Harris, unggul tipis dari Capres Partai Republik, Donald Trump. Pemungutan suara awal sudah mulai digelar, dan lebih dari 1.400.000 orang telah memberikan suaranya dalam Pilpres tahun ini. Menurut pelacak jajak pendapat The Guardian pertanggal 5 Oktober, Harris diprediksi memimpin dengan perolehan 49,3% suara secara nasional, dibandingkan Trump dengan hanya 46% suara. Angka tersebut dirilis saat pemungutan suara awal sudah berlangsung, dan menurut data Election Lab di University of Florida, lebih dari 1.400.000 warga AS telah memberikan suaranya hingga Jumat tanggal 4 Oktober siang waktu setempat. Keunggulan tipis Harris atas Trump itu serupa dengan analisis The Guardian pekan lalu. Meski perolehan suara nasional atau popular votes penting, namun Pilpres Asia menggunakan sistem electoral college membuat Capres harus mampu mendapatkan 270 electoral colleges dari total 538 electoral colleges untuk memenangkan Pilpres. Para pakar politik memprediksi pertarungan antara Harris dan Trump akan berlangsung sengit di sejumlah swing state. Swing state sendiri merupakan negara bagian yang menjadi perebutan suara dan ada kemungkinan untuk dimenangkan oleh Capres Partai Demokrat atau Capres Partai Republik. Puluhan negara bagian AS lainnya memiliki riwayat sebagai blue state, yang artinya selalu dimenangkan oleh Partai Demokrat, atau red state yang selalu dimenangkan oleh Partai Republik. Ada 7 swing state yang menjadi perebutan suara dalam Pilpres AS, yakni Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Nevada, North Carolina, Georgia, dan Arizona. Harris dinyatakan memimpin di sebanyak 5 negara bagian dari total 7 negara bagian yang menjadi swing state. Hal itu didasarkan pada angka rata-rata jajak pendapat untuk negara bagian berkualitas tinggi yang dikumpulkan platform analisis jajak pendapat 538 selama 10 hari terakhir. Namun secara keseluruhan, kedua capres tetap memiliki peluang kemenangan yang sama. Sementara berdasarkan data jajak pendapat 538 ABC News per tanggal 7 Oktober, seperti dilansir BBC, Harris diprediksi meraup 48% suara dan Trump meraup 46% suara. Untuk perolehan suara di 7 swing state, jajak pendapat 538 ABC News juga menunjukkan persaingan super ketat antara kedua capres. Harris disebut unggul kurang dari 1 poin untuk negara bagian Pennsylvania, kemudian unggul 1 poin di Nevada, lalu unggul masing-masing 2 poin di Michigan dan Wisconsin. Sedangkan Trump disebut unggul kurang dari 1 poin di North Carolina dan unggul masing-masing 1 poin di Georgia dan Arizona. Selisih tipis juga ditunjukkan dalam jajak pendapat media terkemuka CNN yang dilakukan oleh SSRS yang dirilis 2 pekan lalu, yang menunjukkan Harris meraup 48% suara dukungan dan Trump meraup 47% suara dukungan. CNN memprediksi Pilpres AS 2024 sebagai pemilu dengan selisih suara paling tipis dalam abad ini. Faktanya, berdasarkan laporan CNN, persaingan antara Harris dan Trump sejauh ini menjadi persaingan paling ketat untuk memimpin Gedung Putih dalam 60 tahun terakhir. Laporan CNN juga menunjukkan jajak pendapat sejak tanggal 10 September lalu. Ketika kedua capres melakukan debat publik, persaingan keduanya masih berada dalam batas margin of error dan terlalu sulit untuk diprediksi. Sejarah pernah mencatat capres AS yang unggul dalam popular vote tetap kalah Pilpres. Salah satunya ialah Hillary Clinton. Pada Pilpres AS 2016, Donald Trump sebenarnya kalah dalam popular vote secara nasional. Hillary masih sedikit lebih unggul dari Trump dengan selisih hanya sekitar 200.000 suara. Pemilu AS memberlakukan sistem electoral college yang bisa memicu situasi langka. Untuk Pilpres tahun 2016, situasi langka itu terjadi, yakni saat Presiden terpilih Trump tetap memenangi Pilpres meskipun jumlah dukungan secara nasional terhadapnya jauh lebih sedikit dari rivalnya.
Penghitungan sejumlah media ternama AS saat itu, seperti CNN dan Washington Post, menunjukkan keunggulan tipis Hillary atas Trump secara nasional atau biasa disebut popular vote. Adapun yang dimaksud popular vote ialah jumlah akumulasi seluruh suara dari 50 negara bagian AS plus Washington DC. Artinya, Hillary mendapat lebih banyak suara rakyat AS dibanding Trump. Penghitungan CNN saat itu menunjukkan Hillary memperoleh 48,5%. Sedangkan Trump memperoleh 46,4% popular votes. Namun, Trump menang lewat raihan 306 electoral college dari total 538 electoral college yang diperebutkan. Berdasarkan laporan AFP, Trump merupakan presiden terpilih dari Partai Republik kedua yang mengalami situasi langka ini. Tahun 2000 lalu, George W. Bush juga pernah mengalami situasi yang sama.